Aku sudah coba, tapi sulit sekali, Anya cemberut. Baru baca 2 kalimat, sudah ingat tugas hukum agraria. Tentu saja sulit, karena kamu sudah terbiasa dengan pola pikir yang kacau itu. Otakmu sudah terlatih untuk panik, Bayu meyakinkan. Tapi, ada hal lain yang bisa membantu. Kamu bilang kamu menghafal definisi. Apakah kamu benar-benar mengerti esensi dari definisi itu? Atau hanya kata per kata? Anya terdiam, lalu menggeleng pelan. Sepertinya lebih ke kata per kata. Aku takut kalau mengubah sedikit, maknanya jadi berbeda. Jadi ya dihafalkan saja. Itu kesalahannya, Bayu berkata dengan nada yakin. Hukum itu bukan hanya hafalan, kan? Kamu harus mengaplikasikannya, menganalisis. Kalau cuma hafal, begitu ada soal kasus yang sedikit berbeda, kamu akan bingung. Coba metode, mengajar. Setelah kamu membaca satu subbab, coba jelaskan isinya ke dirimu sendiri, atau ke aku, atau bahkan ke sepotong kue ini. Dia menunjuk kue coklat mereka. Anggap aku orang yang sama sekali tidak tahu hukum lingkungan. Bagaimana kamu akan menjelaskannya padaku agar aku paham? Anya menatap kue coklat itu, lalu Bayu. Itu terdengar aneh. Aneh tapi efektif. Coba saja. Ketika kamu menjelaskan, kamu akan memaksa otakmu untuk tidak hanya mengingat, tapi juga memahami, mengorganisir informasi, dan menghubungkannya satu sama lain. Kamu akan menemukan celah-celah pemahamanmu sendiri. Bayu menyemangati. Atau, coba buat pertanyaan. Anggap kamu adalah dosen yang sedang menyiapkan soal ujian. Pertanyaan apa yang akan kamu buat dari bab ini? Dan bagaimana jawabannya? Anya mengernyitkan dahi, mulai terlihat memikirkan saran Bayu. Pertanyaan, itu bisa jadi ide bagus. Selama ini aku hanya sibuk menjawab pertanyaan orang lain. Betul. Kamu harus jadi proaktif, bukan hanya pasif menerima informasi. Lalu, soal istirahat. Ini bukan pilihan, Anya, ini keharusan. Kalau kamu terus-menerus memaksakan diri, hasilnya seperti sekarang ini. Otakmu burnout. Tidak ada gunanya belajar 10 jam kalau yang masuk cuma 10%. Lebih baik belajar 4 jam dengan fokus penuh, lalu istirahat 2 jam untuk membiarkan otakmu menyerap. Istirahat apa? Nonton film? Main game? Anya meragukan. Bayu tertawa kecil. Bisa. Atau jalan-jalan sebentar, dengarkan musik. Yang penting, lepaskan pikiranmu dari buku. Jangan sentuh apapun yang berbau akademik. Biarkan otakmu bernapas. Bahkan tidur siang singkat 20-30 menit itu bisa sangat membantu untuk menyegarkan pikiran. Anya menghela napas panjang, mendongak menatap langit-langit kafe. Aku selalu merasa bersalah setiap kali istirahat. Rasanya seperti menyia-nyiakan waktu berharga. Rasa bersalah itu irasional, Anya. Itu adalah efek samping dari tekanan yang kamu rasakan. Istirahat itu investasi, bukan kerugian. Investasi untuk fokus yang lebih baik, pemahaman yang lebih dalam, dan akhirnya, hasil yang lebih baik. Percayalah padaku, Bayu menekankan. Ketika kamu terlalu lama menatap layar komputer, matamu lelah, kan? Kamu butuh jeda.
Otak juga begitu. Itu otot yang bekerja keras. Dia menyeruput kopinya lagi. Bagaimana kalau kita coba sesuatu yang lebih ekstrim? Ambil hari libur total. Besok, misalnya. Jangan sentuh buku. Sama sekali. Pergi ke museum, nonton film, ketemu teman yang bukan dari jurusanmu, atau hanya tidur seharian penuh. Aku yakin setelah itu, saat kamu kembali ke buku-buku ini, kamu akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Anya ragu. Libur total? Itu gila, Bayu. Aku punya target bab yang harus selesai. Dan target itu membuatmu stres sampai-sampai nggak ada yang masuk, kan? Jadi, apa gunanya target itu? Bayu bertanya balik. Kadang, kita perlu mundur selangkah untuk bisa melompat lebih jauh. Kamu tidak akan kehilangan semua pengetahuanmu hanya karena libur 1 hari, Anya. Justru, otakmu mungkin akan membersihkan sampah-sampah yang menumpuk dan siap menyerap hal baru dengan lebih efisien. Anya terdiam lama, jarinya mengetuk-ngetuk cangkir kopi. Dia melihat keluar jendela lagi, ke keramaian kampus yang mulai redup. Sebuah ide yang asing, tapi juga entah kenapa, menarik. Rasa lelahnya sudah mencapai titik nadir. Mungkin ini saatnya mencoba pendekatan yang sama sekali berbeda. Aku tidak tahu, bisiknya. Aku takut. Takut apa? Takut kamu akan menyadari bahwa kamu masih bisa berfungsi sebagai manusia di luar identitas mahasiswi ambisius? Bayu tersenyum hangat. Anya, ada banyak hal di dunia ini selain buku. Dan kamu jauh lebih dari sekadar nilai-nilaimu. Kamu pintar, kamu gigih, tapi kamu perlu belajar untuk juga berbaik hati pada dirimu sendiri. Dia mengangkat cangkir kopinya. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Besok kamu benar-benar libur. Gak usah mikirin buku. Nanti malam, kalau kamu merasa terlalu overwhelmed, telepon aku. Kita bisa ngobrol gak penting, atau aku bisa datang dan kita main board game. Setelah itu, lusa, coba metode menjelaskan ke dirimu sendiri. Kalau kamu masih kesulitan, kita bisa duduk bareng lagi, dan aku akan jadi muridmu. Anya menatap Bayu, matanya yang lelah kini sedikit melunak. Ada kelegaan yang perlahan menyelimuti hatinya yang tegang. Kamu baik sekali, Bayu. Itu gunanya teman, Anya. Kamu gak harus menanggung semua ini sendirian. Kamu bukan robot. Kamu manusia, dan manusia itu butuh istirahat, butuh interaksi, butuh waktu untuk mencerna. Kamu sudah bekerja sangat keras. Sekarang waktunya untuk mengisi ulang bateraimu. Bayu tersenyum meyakinkan. Bagaimana? Mau coba? Anya mengambil napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Rasanya seperti melepaskan beban yang sudah lama dipanggul. Oke, katanya, suaranya lebih jelas dan sedikit lebih ringan. Oke, aku akan mencobanya. Libur besok. Total. Dia bahkan sedikit tersenyum, senyum tipis yang jarang terlihat akhir-akhir ini. Dan kalau aku butuh murid, aku tahu harus kemana. Bayu mengangguk, puas. Bagus. Sekarang, habiskan kopimu, lalu pulang. Mandi air hangat,
dan coba tidur tanpa memikirkan satupun pasal. Anggap ini perintah langsung dari dosen paling santai di kampus. Anya terkekeh kecil untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Dosen paling santai yang pernah ada. Dia meraih kue coklat yang tadi dibawakan Bayu dan menggigitnya. Manisnya langsung terasa, seakan membangunkan indera yang selama ini mati rasa. Terima kasih, Bayu. Aku benar-benar butuh ini. Sama-sama. Kita hadapi ini bareng-bareng. Kamu nggak sendirian, Anya. Bayu menatapnya dengan penuh pengertian. Matahari di luar kini sudah hampir tenggelam sempurna, meninggalkan semburat ungu di cakrawala. Pertanda hari baru akan datang, dan mungkin harapan baru untuk Anya.